Untuk orang muda Indonesia jangan gampang mengeluh. Wasis itu harus pinter gitu. Orang kalau nggak belajar gitu ya, kalau orang bisa belajar kalau perutnya kenyang, kalau badannya sehat. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Ya pangan. Sobat muda, selamat datang kembali di WTV bersama saya Nur Iswan pada segmen Tumiono Says. Kita akan lebih jauh berbincang tentang perjalanan Widodo Makmur Perkasa bersama dengan foundernya. Setelah tadi kita berbincang tentang kilas balik sejarah pendiriannya, sekarang kita akan lebih jauh berbicara tentang bagaimana Pak Tumiono sebagai founder yang juga punya begitu banyak kesibukan, mampu membesarkan korporasi yang ia kelola atau ia miliki. Selamat datang kembali, Pak Tum. Kita akan lebih jauh berbincang tentang resep. Resep Pak Tum bisa mengelola bisnis itu berjalan beriringan. Dan sudah pasti itu melibatkan pihak luar, entah itu karyawan atau entah itu profesional, atau juga mungkin ada bagian dari keluarga yang ikut mengelola. Nah, padahal biasanya orang melepas satu kepemilikan untuk dikelola orang lain itu kan berat biasanya. Apalagi melibatkan uang-uang yang tidak sedikit, Pak. Ya, inisiasi itu harus dibarengi dengan engineering processor, istilah saya. Okay. Apa itu engineering processor? Namanya organisasi. Organisasi akan bergerak kalau ada trust antara pengurus dan pemilik. Jadi trust itu harus dibangun dari dua sisi. Tentunya sistem juga harus di-develop supaya semua bisa bergerak sesuai dengan harapan ataupun tujuan dari sebuah organisasi ataupun korporasi. Widodo Makmur ini saya bangun, saya develop dari orang-orang muda yang ada. Dia start dari nol di Widodo Makmur. Sehingga sekarang ini kalau teman-teman muda lihat ataupun Pak Iswan lihat, CEO-nya nggak ada yang tua. Masih anak-anak muda di bawah 40 tahun semua rata-rata di dalam 5 klaster bisnis. Kita lanjutkan pembicaraan tadi tentang development sapi. Jadi pada saat itu kita industri itu lagi down. Pada saat krisis industri lagi down, semua lagi crash, terus kita mau ngawali. Nah disitulah namanya timing. Timing itu nggak pernah dua kali, kesempatan tuh nggak pernah dua kali, dan hanya sekali untuk bisa timbul. Siapa yang istilah saya sensitivitasnya tinggi di dalam membaca environment, itu akan mendapatkan sebuah peluang. Nah, Widodo Makmur itu lahir dan mengawali tadi saya bilang importasi itu ada dua spot penting yang terjadi pada saat itu. Mas Iswan ingat nggak pada saat pesawat terbang nabrak WTC? Nah, disitulah sebuah opportunity terjadi karena saya bawa kapal banyak dari Australia, ada 3 ship, dan currency langsung membaik. Artinya dan rupiah banyak sapinya. Iya. Against antara rupiah ke Aussie itu dari angka 12.000 menjadi kalau nggak salah 8.000 atau berapa, sehingga itu menjadi tumbuh besarnya Widodo Makmur. Dalam hal ini selalu environment itu harus kita baca lengkap untuk bisa menggrab sebuah opportunity. Yang tadi saya sampaikan, kalau liability itu tergantung kita bacanya. Kalau itu ada sebuah peluang walaupun itu spotnya kecil gitu, kalau kita garap itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, untuk orang muda Indonesia jangan gampang mengeluh. Jadi development ini terjadi. Widodo Makmur itu dibangun dari tahun 95, dari mulai koperasi sehingga sampai dengan saat ini itu boleh dibilang aset value-nya di atas 3,5 triliun. Dari sisi aset value. Kalau dari sisi ekuitas ya lumayan. Kalau kita bangun perusahaan dalam durasi tahun 2000, istilahnya bergerak itu dari 2000 sampai dengan 2020, berarti 20 tahun.
itu sudah punya perusahaan TBK dan boleh dibilang market cap-nya nggak kecil gitu ya, angka 2,5 kalau diakumulasikan, sehingga value company ini di atas, mestinya sudah di atas 19 triliun kalau ngomong angka gitu ya. Jadi dari aset value-nya bergerak seperti itu, dan kita sudah men-TBK-kan satu klaster dari 5 klaster yang kita miliki. Itu sebuah proses yang panjang, karena learning curve itu biasanya lebih panjang daripada development-nya. Pada saat orang sudah mendapatkan istilah saya laboratoriumnya itu firm, itu berarti berikutnya tinggal pengali. Dan yang mengelola itu adalah anak-anak muda, milenial. Kadang-kadang pemilik perusahaan itu kan melihat orang muda itu kan ya kurang pengalaman, kurang berani, atau khawatir terjadi salah ya kekelola. Nah, bagaimana Pak Tum mengelola itu semua? Ya, memang lelah, membangun tuh lelah, capek, tapi ya harus dinikmati. Nulis kertas kosong itu akan lebih mudah dibandingkan kita membangun terhadap buku yang sudah ada gitu. Buku yang sudah ada, sehingga develop tadi saya bilang engineering prosesor itu jadi penting terhadap eksekusi dari inisiator. Jadi dua hal itu saya juga nggak ada lelahnya gitu ya. Malam kadang-kadang kita saling diskusi, evaluasi dalam weekly walaupun waktunya malam atau hari libur, karena jadi terus mementori mereka setiap saat. Ada waktu gitu Pak. Ada waktu ya. Artinya diluangkan waktunya. Karena udah kebentuk ya, teman-teman saya ini di sini gampang, hari libur pun gitu. Mereka udah tahu, udah hafal bahwa saya mementori mereka itu kalau nggak hari libur ya malam mulai jam 7, jam 8 setelah isya, karena saya masih bekerja di profesional, jadi ya semua nerima. Dan evaluasi itu terjadi pasti hari Sabtu Minggu. Gak khawatir uangnya sebagian ada yang hilang atau bocor karena dikelola full oleh para profesional? Ada kekhawatiran nggak itu Pak? Enggak, saya nggak pernah khawatir sih, karena hidup ini kalau kita nggak ikhlas melepas ataupun menyerahkan sesuatu kepada orang lain, trust kita nggak terbangun, ya nggak akan jadi. Akan dihantui terus? Nggak pernah akan jadi keputusan. Bahwa kesalahan, selama itu kesalahan teknis, memang itu pelajaran sebuah kehidupan. Jadi pengalaman hidup orang itu bisa dari kejadian atau peristiwa sehingga dia membangun berikutnya, atau bagaimana dia men-shortcut waktu untuk membaca referensi. Jadi orang kalau tidak pernah berbuat salah itu kan memang tidak melakukan apa-apa. Ya orang nggak melakukan apa-apa ya nggak pernah salah. Gimana mau salah nggak ngapa-ngapain? Jadi nggak usah takut salah selama kesalahan itu dalam range toleransi yang sudah dievaluasi dengan baik gitu. Gitu. Dan Bapak sebagian besar itu yang tenaga-tenaga intinya merekrut dari fresh graduate Pak ya? Ya, semua dari fresh graduate. Jadi kalau di industrinya sapi hidup ataupun daging, sapi hidup tuh masih dipimpin orang yang umurnya belum genap 40, itu juga sudah mengelola revenue di atas 2 triliun. Terus di klasternya daging itu dan produksi turunan itu juga sudah memforecast tahun ini revenue di atas 3 triliun. Di poultry itu sudah memforecast revenue 4 triliun. Di di komoditi juga memforecast value kira-kira di atas 1,5 triliun. Di industri konstruksi untuk mensupport bisnis ataupun capex spendingnya holding juga di atas 1,5. Nah, itu berjalan dengan sendirinya. Jalan dengan sendirinya. Kenapa? Karena sekarang udah teman-teman itu mentalnya udah terbangun, udah baik gitu. Karena jungkir baliknya udah terjadi, istilah saya intangible itu udah terbangun dengan baik, percayanya sudah meningkat, sehingga tinggal kita memberi direction, kita menuju kemana dengan boleh dibilang turnover pasarnya yang di atas 1.000 triliun itu kita mau menggrab semana, dan kemampuan perusahaan akan kayak apa, terus kita develop terhadap kemampuan keuangannya, sehingga kemampuan keuangan itu akan seiring sejajar dengan pertumbuhan sumber daya yang dimiliki. Jadi orang-orang muda tidak usah takut membangun sesuatu, itu memang harus diawali, dan
dipikir bahwa Widyarto Makmur itu tumbuh besar diawali dari sesuatu yang besar, nggak juga. Dulu bekal saya cuma 6 juta. Waktu awal itu bekal saya 6 juta pun boleh dibilang menggadaikan sertifikatnya paman saya. Jadi itu bergerak terus sampai dengan dapat pinjaman 100, iya terus gitu. Jadi kalau ada kalimat orang yang bilang aku kerja nggak punya modal, nah beda zaman dulu, beda zaman sekarang. Jadi orang-orang itu kendala semua sobat muda tuh, mau bisnis apa? Nggak punya modal. Nggak ada istilah itu. Sekarang itu akses pembiayaan tuh begitu luas kan? Iya. Betul. Akses pendidikan itu begitu, akses biaya itu begitu mudah karena pemerintah memberi jalan semua. Departemen Koperasi punya program UMKM, di komersial bank punya program KUR. Di SOE punya dana bergulir. Itu besar semua size-nya. Dan tanpa agunan coba. Kita sebelum lupa itu sobat muda pasti ingin tahu di luar modal, kadang-kadang sobat muda itu ingin memulai bisnis karena sudah ada existing player. Kalau sudah ada existing player yang kuat, berarti barrier to entry untuk memasuki industri itu juga membuat dia ragu. Kalau bahasa saya biasanya kompetitor atau bahasanya Pak Tum itu peers yang sudah memang kokoh. Lah ini Pak Tum masuk pada saat industri sapi juga pasti sudah ada pemainnya dan tidak punya rasa takut untuk bertarung. Bahkan sekarang itu udah ya kadang urutan 1, urutan 2 tukar-tukaran dengan peers yang lain. Tapi bisa disimpulkan Widyarto Makmur sekarang itu yang sapi itu top 3 lah Pak. Nah itu mengatasi rasa tidak percaya diri itu bagaimana Pak? Sebenarnya bukan masalah percaya diri. Jadi industri itu kalau namanya di emerging country kayak kita ini sekarang, itu bisnis opportunity itu banyak. Dan kalau takut sama kompetitor, uang pasarnya ada. Tadi saya sampaikan. Jadi ada urutannya begini. Orang bisnis itu mau mengawali dari mana sih belajar itu? 1, bisa develop sendiri, mengawali dari sesuatu yang kecil. Bisa juga beli franchise, bisa juga berpartnership. Iya. Nah, ada 3, silakan aja pilih mau di mana. Oke. Kalau saya mengawali sendiri, apa sih industri yang saya sukain? Misalnya nih, ngomong industri pangan. Pangan itu turnovernya 1.300 triliun. Gede banget itu. Playernya ya banyak, semua industri itu selalu ada playernya. 2, kita ngomong berapa, apalagi industri konstruksi sama properti itu turnovernya di atas 500 triliun. Oil and gas berapa? Oil and gas itu sama pangan hampir 1.000 triliun dalam setahun. Terus industri apa lagi? Telekomunikasi. Angkanya berapa? Bisa di-search. Aku mau masuk kemana sih? Ya kecil dulu lah. Terus mau masuk kemana lagi? Energi sudah. Pangan sudah, jasa banyak sekali. Yang namanya penduduk Indonesia besarannya 270 juta, itu pasti memobilisasi barang dari titik satu ke titik lain. Pak, sudah ada itu industri logistik yang lain, BUMN. Ya kan pasarnya gede. Pasarnya gede. Jadi cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu karena ada peluang di sana. Nah, iya, dan itu subject to management. Tidak ada yang namanya bisnis, tidak ada kompetitor, belum ada existing player, itu nggak ada, semua udah ada. Tapi ada tapinya. Di negara berkembang ataupun negara mulai tumbuh kayak kita itu besar sekali seluruh area opportunity. Besar. Jadi kalau memang kita mau menggrab di mana? Mau jasa juga, semua sektor jasa banyak. Kalau jasa mau apa? Oh logistik, transportasi, apalagi banyak hal yang masih bisa dilakukan. Nah beda lagi kalau misalnya mahasiswa kita keliling di Eropa, opportunity itu udah rendah, ekonomi growth-nya di bawah 1. Apa yang mau kita dapat? Enggak lah, kita 5, pengennya mau di atas 10. Bagaimana nggak peluang banyak? Masih banyak hal yang bisa digarap. Tinggal mau apa enggak kan gitu. Jadi sebenarnya peluang itu lewat setiap detik, setiap hari di depan sobat muda. Cuman kita tidur nggak bisa lihat peluang itu. Ya nggak sensitif saja. Jadi orang itu selalu boleh, kalau saya membahasakan
sensitivitas kita harus tinggi. Kalau di dalam ruangan ini yang kita duduk sekarang ini ada kucing lewat. Kalau kucing lewat misalnya Mas Iswan ataupun teman-teman ngelihat itu paling suruh keluar dari ruangan. Selesai. Tapi ada yang menganalisa lebih dalam. Oh, kucing tadi lewat ruangan ini. Bulunya jatuh. Kalau jatuh kita hirup jadi penyakit tuh. Nah, itu ada terus pertanyaan berikutnya. Jadi kalau orang tidak sensitif dengan environment yang tadi saya bilang, satu, turnovernya pangan berapa besar, dua, turnovernya industri properti dan konstruksi berapa besar, tiga, logistik sektor berapa besar, empat, kita bicara telekomunikasi berapa besar, energi sektor berapa besar, itu sesuatu yang luar biasa. Oke. Kembali ke perjalanan korporasi Widodo Makmur, Pak Tum. Kalau kita bicara tentang roadmap atau peta jalan, apakah memang Widodo Makmur ini akan diniatkan untuk konsentrasi di pangan? Atau Pak Tum berpikir nanti kalau sudah tahun sekian ya mungkin akan geser ke industri yang lain? Enggak, kita mau konsentrasi di sana karena portfolionya besar. Dan negara ini negara tropis yang bisa memproduksi pangan apa saja. Oke. Kalau kita lihat peta dunia gitu ya, teman-teman muda bisa ngelihat yang bisa produksi pangan itu siapa sih di dunia ini yang paling gede? Ya cuman kita. Salah satunya Brasil sebagian, Cina sebagian, India sebagian. Karena itu di garis khatulistiwa punya panas yang panjang dan punya curah hujan yang cukup. Iya. Jadi ke depan itu kalau kita baca referensi dari buku manapun, yang dibutuhkan apa sih? Pangan sama energi. Pangan dan energi, betul. Yang lain itu kan secondary. Ini adalah apa namanya kebutuhan primer manusia. Jadi energi itu bisa energi renewable, bisa juga kalau pangan itu semua sektor. Iya. Jadi kalau Widodo Makmur akan konsentrasi kedua titik. Iya. Jadi kalau sekarang kita punya farm gitu, farm saya ya harus saya butuhnya energi, di situ harus ada solar panel. Iya. Jadi di klaster kelima itu bikin solar panel untuk ngidupin energinya sendiri. Iya. Kita punya angin banyak, ya wind power kenapa? Karena kita mau nanam jagung. Iya. Ya harus ada mikirin itu wind power untuk bisa ngidupin farm kita yang ada di wilayah-wilayah yang jauh dari remote area. Artinya nggak mungkin tani ada di kota, kan nggak ada tanah di kota. Dan itu belum tentu jaringannya energi ada. Di situ yang harus kita tata, dan ke depan Widodo Makmur ini terus akan tumbuh, akan menjadi perusahaan yang tertata dengan baik. Artinya kita akan jadikan perusahaan publik semua ya? Satu ya, semua. Termasuk induknya nanti? Iya, semua induknya kita akan keluarin tahun ini. Mudah-mudahan. Terus satu-satu kita akan keluar, sehingga ini nanti akan sustain ke depan. Jadi kalau saya membaca referensi yang sudah pernah saya tahu, perusahaan yang paling cakep dan dicintai masyarakat dan para karyawannya itu ya Gaesbury, perusahaan coklat. Jadi itu perusahaan yang dicintai dan sustain, itu jadi pattern saya ke depan. Jadi contoh, sehingga ini perusahaan ini akan baik di dalam sistem kelolaan maupun meng-grab opportunity yang ada ke depan. Dan untuk mencapai itu semua, Pak Tum juga sudah menyiapkan peta jalan untuk regenerasi dan kaderisasi di internal korporasinya, Pak ya? Ya harus, itu harus. Karena tadi saya bilang kan 5 klaster itu dipimpin orang-orang muda. Iya. Nah, tugas saya melantarkan generasi ini dalam durasi 3-4 maksimum 5 tahun ke depan. Karena umur saya juga sudah 55-56 kan, harus dibatasi juga. Masih muda Pak, 55. Dibandingkan dengan Pak Mahathir. Ya artinya ini harus kita tata, kita lantarkan. Lama-lama kalau di dalam bahasa pewayangan itu kan saatnya orang di dalam falsafah Jawa itu ada tahapan. Ada tahapan. Maksudnya gimana tahapan? Jadi ada, kalau dulu saya membaca seratan Ronggo Warsito itu, hidup ini ada tahapan pertama, manusia itu warak dulu. Warak itu kenyang. Nah, setelah kenyang dia baru waras, sehat. Setelah sehat baru wasis. Warak, waras, wasis. Wasis itu harus pinter gitu. Orang kalau nggak belajar gitu ya, kalau orang bisa belajar kalau perutnya kenyang, kalau
badannya sehat. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Ya pangan. Setelah itu kesehatan, ketiga kepandaian. Setelah pandai apa? Pada waktu muda kesana menjelang dewasa mulya. Oke, mulia. Warek, waras, wasis, mulya. Nah setelah mulya itu apa bentuknya? Ya kemampuan kita tadi mengelola korporasi, kita sudah secara finansial mapan dan sebagainya. Terakhir mulya, terus ujungnya adalah wiwoho. Wiwoho itu ya sudah sudah mandito lah. Yeah. Orang pada saatnya umur tertentu harus mundur di belakang untuk ngawal generasi berikutnya. Oke. Satu lagi yang mungkin perlu sobat muda juga tahu. Namanya itu kan Widodo Makmur Perkasa. Apa memang dulu Pak Tum jadi senayang atau ahli peneropong bahwa nanti satu ketika ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo? Jadi ada dua Pak. Pertama Widodo itu artinya apa? Karena sobat muda mungkin banyak yang juga belum tahu. Yang kedua ada hubungan dengan Joko Widodo. Terus yang ketiga itu kantornya itu Pak di Cilangkap. Kadang-kadang orang mengasosiasikan, wah ini jangan-jangan di belakangnya Pak Tum ada para tentara ya kan. Nah, silakan betul. Widodo dulu artinya apa tuh Pak? Ya kalau kita bicara Widodo itu kan tadi saya cerita perusahaan itu kan dibangun dari tahun 95. Oke. Artinya kalau Widodo dalam falsafah Jawa itu namanya lestari. Lestari. Itu dan kebetulan itu bapak saya. Namanya sobat muda namanya ayahanda Pak Tum itu namanya. Ya kalau makmur itu ya kan semua doa. Yes. Kalau itu biar itu bisa sustain kalau dalam bahasa umum itu sustain. Makmur itu ya makmur. Ya, artinya ya harus berhasil, harus bagus, harus besar, harus pada manfaatnya kepada orang-orang. Kalau jumlah karyawan itu makmur sekarang itu udah 2.100 ya udah besar. Dan tahun ini akan ujung tahun kira-kira akan menjadi double karena revenue-nya naik 400% pada tahun ini ke tahun sebelumnya. Kalau headquarter-nya di Cilangkap itu ya memang karena kebetulan Pak ya? Ya itu nggak perlu dibahas lah. Nggak perlu dibahas. Itulah yang nggak perlu dibahas. Jadi ya kantor ngapain sih orang harus kantor di sana? Yang penting kan kita ini jualan pangan. Iya, revenue-nya sudah triliunan Pak tuh. Iya kan nggak perlu. Ya dia di sini kan udah nyaman kan. Oke. Terima kasih Pak Tum. Nanti kita akan lanjutkan. Sobat muda semua, tadi kita sudah bicara tentang pengelolaan korporasi. Di segmen berikutnya kita akan mengetahui visi lebih jauh Pak Tum tentang kemitraan dan bagaimana Pak Tum membesarkan UMKM bersama dengan grup Widodo Makmur Perkasa. Terima kasih.